Ya, inilah yang dikatakan oleh Yesus ya teman-teman. Bahayanya ajaran yang dibawa oleh orang Farisi keluar dari Yahudi. Karena Yesus mengatakan di dalam kitab Saudara Kristen, Matius 23:15, ahli kitab orang Farisi, orang munafik, yang membuat orang-orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya dan menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Ya, kita melihat bagaimana teman-teman Kristen. Itu aja poinnya. Dia menganggap bahwa di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan itu seperti yang dinarasikan, Tuhan itu adalah roh. Diambillah kemudian Kejadian 1 nomor 2, Ruah Elohim. Padahal Ruah Elohim yang dimaksud di sini adalah udara, angin. Bukan Allah itu adalah ruh. Apa pembuktiannya? Kita lihat di dalam Ayub 27 nomor 3. Di situ juga disebutkan sebagai Ruah Elohim atau Ruah Eloah. Ruah Eloah berarti merujuk kepada angin, udara, oksigen. Selama napasku masih ada padaku dan Ruah Eloah masih dalam lubang hidungku. Berarti yang dimaksud Kejadian 1-2 di sini bukan wujud daripada Tuhan itu adalah roh. Karena roh itu adalah esensi ciptaan. Zakaria 12 nomor 1, Allah menciptakan roh. Sedangkan Tuhan, Elohim, itu tidak bisa diciptakan. Tidak ada kekuatan di luar daripada Elohim yang menciptakan Elohim, tidak ada. Oleh karena itulah Elohim ini bukan roh. Karena roh itu ciptaan. Nah, inilah konsep batil yang dianut oleh teman-teman Kristen. Makanya yang tidak tahan kupingnya dengan kebenaran pasti kabur kalau saya menjelaskan. Nah, satu hal yang menarik teman-teman sekalian, di kitabnya orang Yahudi diterangkan sama seperti di Islam, bahwa pencipta langit dan bumi yang disebut Khalik itu tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamislihi syai'. Yeremia 10 nomor 6. Itu jelas itu. Jadi Tuhan yang maha besar disebutkan di sana, yang namanya besar, wujudnya besar, hakikatnya besar, itu tidak serupa dengan apapun, tidak serupa dengan roh. Roh itu adalah esensialnya ciptaan, makhluk. Nah, inilah yang batil menurut saya. Nah, sedangkan kalau disebutkan Tuhannya orang Kristen itu roh, ya harus percaya diri bahwa Tuhan itu bertanduk. Wahyu 5 nomor 6. Inilah ketujuh. Tanyakan kepada penulis. Sabar saudaraku, sabar. Anda jelaskan aja nanti. Karena penulis kitab saudara mengatakan, aku melihat. Anda sendiri tidak melihat. Yang menulisnya melihat. Aku melihat. Berarti dia melihat. Anda tidak melihat. Jadi kalau Anda mengatakan keliru, tanya kepada yang melihat. Yang melihatnya siapa? Mungkin Markus, mungkin Yohanes. Karena Yohanes juga bisa dipanggil Markus. Markus juga bisa dipanggil Yohanes. Nama lain daripada Markus itu Yohanes. Nah, di sini sabar. Di sini, Bung. Penulis kitab Anda menerangkan, aku melihat roh bertanduk 7 bermata 7. Dan itulah ketujuh roh Theos 7. Sekali lagi saya katakan, Tuhannya Bani Israel itu tidak serupa dengan apapun. Boleh Anda baca dalam Yeremia 10 nomor 6. Dan saya bisa berikan data yang lain. Silakan. Ya, itu benar. Oke, tunggu. Itu aku mau nanya benar dulu. karena Bani Tunggu Bang Lukas, Israel. ini gimana teman Anda kok pada kabur nih? Tadi padahal ganas-ganasnya nih semua. Dengar. Okay. Dikatakan seperti mana yang kabur Bang? Masih di sini Bang. Sirut sama satu lagi, duanya. Dengar. Itu apa yang dikatakan siapa ini? Apa? Ini malah pawang Wanes yang datang pula nih. Itu memang benar. Orang Yahudi toh juga tidak menerima Yesus. Jadi kalau kau katakan itu sama dengan Al-Quran, ya sama. Karena Al-Quran kan juga kan nanti berkembang 600-700 baru dia ada kan. Sama dia, karena dia hampir persis dengan Taurat itu. Jadi kalau berbicara ruah itu jangan dipisahkan dengan Allah atau Elohim. Itu satu sama. Ruah itu adalah kekuasaan Allah. Kuasa itu, maka itu dalam kehidupan orang Kristen, itu Roh Kudus. Roh itu tidak diciptakan. Roh Kudus itulah Allah. Itu kuasanya yang diimani oleh umat Kristiani.
Maka itu saya jelaskan tadi kenapa dimulai dari Kejadian 6 ayat 6. Karena ketika manusia tidak mengenal Allah dan tidak bisa mencapai Allah, Allah menjanjikan untuk dia datang merendahkan diri. Allah Maha Kuasa, Allah Akbar. Dia bisa melakukan segala sesuatu. Kalau dia jadi manusia, kenapa tidak mau menerima? Berarti, sabar bang, kita tiktokan bang, terlalu panjang khotbahnya bang. Dan khotbah Anda hanya cocok untuk jemaat Anda juga gereja. panjang tadi. Jadi gini, apakah Tuhan, tunggu, apakah Tuhan menurut Anda bisa berubah menjadi bukan Tuhan? Itu dulu. Bagaimana? Apakah Tuhan yang Maha Kuasa Allahu Akbar menurut Anda bisa menjadi tidak Maha Kuasa? Oh, sekarang saya mau tanya. Bagaimana Bapak bertanya? kalau dibalikan? Iya, saya bertanya dalam bentuk pertanyaan. Bagaimana kalau pertanyaan itu dialamatkan kepada kamu? Bagaimana? Ya, silakan aja. Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah berubah. Layaknya diterangkan dalam kitab Ayub 23 nomor 13. Allah tidak pernah berubah-ubah. Allah tidak pernah berubah di dalam sikapnya yang maha kuasa. Yo, terus sikapnya Tuhan Anda yang Yesus ini, apakah maha kuasa dia? Dengar dulu. Dia karena Allah mengasihi manusia, Kejadian 6 ayat 6. Dia menjadi bukan Tuhan. Tunggu dulu. Dia menyesal membuat manusia. Lalu dia janji untuk memulihkan manusia. Cara pemulihannya, dia berjanji lewat nabi-nabi akan hadir lewat seorang perempuan. Disebut Mesias, penyelamat. Waduh, parah ini. Jadi dengar, tunggu. Kamu, dengar. Sudah ditangkap, Bang. Sudah ditangkap. Asumsi gereja Anda itu nggak laku di sini. Oh, tapi banyak yang laku. Dengar. Allah yang gimana ceritanya ada Tuhan berubah dirinya menjadi bukan Tuhan? Kayak mana ceritanya itu? Yang diimani oleh inilah yang saya maksud konsep batil. Itu loh, Bang. Salah, keliru Anda. Allah dalam kekristenan, Allah yang maha kuasa, yang transenden, yang tidak bisa berubah menjadi tidak maha kuasa gitu. Lalu dia menjadi imanen dengan kekuasaan. Iya, dengan menjadi tidak berubah menjadi tidak kuasa lagi. Nah sekarang saya mau tanya ketika dia menjadi manusia. Selalu bertanya sih abang ini. Iya, saya mau bertanya ketika dia berubah wujud menjadi manusia dalam Yesus. Apakah yang diajarkan Yesus? Apakah diajarkan jahat? Tidak, Yesus mengajarkan dia bukan Tuhan. Jangan. Dia mengajarkan kasih. Iya, betul. Kalau kasih, betul. Tapi dia tidak pernah mengajarkan kalau dirinya itu adalah perwujudan dari pencipta langit dan bumi. Gimana tuh? Anda yang mengarang. Oh, bukan ngarang. Mana pengakuan Yesus kalau dia adalah Bapa yang menjelma menjadi manusia? Dengar. Kalau orang sakti, Bang, sabar dulu. Kalau orang sakti dan penguasa itu tidak pernah bilang dia saya ini penguasa, tidak pernah, Bang. Santai kalem dia, Bang. Tetapi kalau dia mengatakan dia bukan berkuasa, apakah dia bohong? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apakah Anda mengatakan Yesus bohong? Gini, kalau sang penguasa, sang kalek tidak pernah dia bilang aku tuh sakti. Tapi kalau orang yang penguasa apalagi pencipta mengatakan dirinya tidak bisa berbuat apa-apa dari diri sendiri, berarti dia berbohong. Harus menerima kehadiran dia sebagai manusia. Nah, kenapa Anda yang mengatur? Kenapa Anda yang mengatur Yesus? Saya tidak mengatur, Anda yang ngatur-ngatur. Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa. Kenapa Anda melantiknya menjadi Tuhan? Anda harus lihat teks itu. Apa? Teks yang mana? Coba teks yang kau baru baca tadi itu, yang baru kau kalimat. Iya, Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu dia berbuat mujizat dan seterusnya itu dari mana? Kekuatan dari mana? Dengar. Kekuatan dari mana? Jangan pilih hanya sepenggal-penggal ayat kata Saya justru minta satu data aja. Kalau Yesus itu maha kuasa di mana? Dalam kitab dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Anda tidak akan temukan itu. Berarti Anda berasumsi. Makanya saya katakan, saudara saya ini lebih pantas dituhankan oleh Kristen karena Anda lebih hebat daripada Yesus. Saya belum jawab. Saya belum bicara. Anda tidak akan temukan apa yang kau tanyakan. Tetapi kalau kamu simak Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kamu akan temukan Tuhan itu. Mana ada Tuhan di situ? Yesus mana? Yesus itu. Ya, di mana Yesus Tuhan di mana? Temukan Yesus itu. Iya, di mana? Ya. Di mana? Itu. Di gereja iya mungkin. Tapi kalau di kitab saudara itu tidak ada. Kamu tidak akan temukan. Ya, karena memang tidak ada, Pak. Tidak, karena kamu tidak mengerti. Yang ditemukan itu hanya pengakuan-pengakuan Yesus kalau dia bukan Tuhan.
Bukan. Loh. Ketemukan itu bukan. Aku Dia datang, menyatakan- dengarkan Bang. Kedatangan Yesus aja bukan atas dirinya sendiri kehendaknya. Sekarang saya- Aku saya datang mau bukan tanya. atas kehendakku sendiri. Berarti Yesus datang itu atas perintah, esensi yang lebih tinggi. Akulah Gimana jalan tuh? kebenaran dan hidup. Barang Betul. siapa- Yes. Tahu. Amin. Ya, tahu. Ya. Tahu jalan Nah hidup. sekarang kalau dia adalah jalan, kenapa Anda jadikan tujuan? Oh, bukan, itu memang tujuan karena dia sudah mengatakan begitu. Loh, Karena akulah harus- jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang Iya. sampai kepada Tuhan Bapak, kalau tidak tanpa- melalui aku. Nah, lalu apa? Nah, sekarang apakah Monas itu adalah jalan menuju ke Monas? Nah, sekarang saya mau tanya. Masalahnya di mana Bang? Aku tanya Bang Juma. Masalahnya di mana? adalah Yesus itu jalan. Nah, Dia Ya, bukan betul. tujuan. Nah, sekarang apakah jalan menuju Monas itu adalah Monas? Jawab. kamu sudah dikasih jalan, kamu tidak mau. Enggak, saya tanya dulu. Gini, Apakah gini, jalan Bang menuju Juma. kepada Gini, Monas gini. itu Gini, adalah Bang. Monas? Oke, Ayo, oke. saudaraku, Gini, silakan. Bang Juma. Oke, Sabar, dengar, sabar. begini. Gini. Oke, Aku dulu yang jawab, Bang. anggap Aku dulu yang silakan. jawab gini. Kata-katamu. Silakan. Saya ikut kata-katamu. Gini. Bang. Oke, apakah jalan ke Monas itu Ya. adalah Monas? Jawab. Saya akan ikut apa yang jalan pikiran kamu. Oke, kamu mengatakan dalam Alkitab Bible kami tidak pernah Yesus mengatakan dia Allah. Enggak. Yang tadi dulu jalan. Sekarang saya Yesus mau kan tanya, mengaku sekarang- jalan tuh. Maka saya saya- tanya, sekarang ketika- apakah jalan sekarang- menuju Monas adalah Monas? Coba Anda jawab. Sekarang ketika dia mengatakan akulah jalan kebenaran, kamu percaya tidak? Percaya. Nah itu. Ah, Lalu terus? kenapa kamu terus? Kebenarannya dia itu utusan Tuhan atau dia adalah Tuhan? Hayo. Dia adalah Tuhan. Di mana dalilnya? Aku adalah Tuhan. Di mana? Dialah Allah yang hidup. Ya. Di mana dalilnya? Dia Tuhan. Aku adalah Allah. Mana dalilnya? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jangan Anda melantik Yesus yang bukan Tuhan menjadi Tuhan. Saya tanya kepada saudara, Bang, Gini. apakah Bang, jalan ya. menuju Monas itu adalah Monas? Itu dulu. Gini Bang, kalau kami mengakui Nggak ada yang bisa jawab di antara saudara, nggak ada. Sabar Bang, saya jawab. Sabar. Karena Bang. Anda melantik manusia ini menjadi Tuhan. Inilah batilnya konsep Kristen. Tidak begitu konsepnya. Tadi kan Yesus mengaku, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Tidak ada yang sampai ke Monas Itu tanpa baru- melalui aku. itu Jalan baru- menuju ke Monas bukan Monas. Itu baru sepenggal kata kalimat Yesus dari sekian kata-kata yang diyakinkan. Ya udah, bahwa dia silakan adalah- tunjukkan. Silakan. Ya, Apa cuman kata-kata apa lagi? saya mau katakan sama Anda, minta Silakan. maaf, kamu tidak akan menemukan itu. Kenapa? Karena saya bukan Kristen gitu. Iya, begitu. Artinya saya harus menjadi saya harus menjadi batil dulu baru bisa memahami itu. Jadi Kamu harus banyak belajar. lah, Matius Bapak sampai Yohanes. mana belajarnya Bible? Udah sampai mana Bapak? Ya. Coba silakan, kamu jangan memilah-milah ayat ini, ayat itu. Saya sudah tahu kamu punya kalimat-kalimat ayat-ayat yang menjadi Lalu kalau acuan. begitu Andalah yang memilah. Tunjukkan satu data Yesus mengaku sebagai pencipta langit dan bumi. Silakan. Ya, kau kalau baca Nggak ada, bro. kalau kau baca lengkap Injil Yohanes, kau akan temukan. Justru firman itu kalau siapa. menemukan Injil Yohanes itu jelas sekali di sana bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Allah, Yesus itu bukan Bapa, Yesus hanya manusia biasa. Itu bagi mereka yang tidak mengerti. Kalau kau baca saja, saya kasih kitab Yohanes, kau baca pelajari. Waduh. Pelajari aja. Tentang Saya sudah siapa pelajari. Saya sudah pelajari. Siapa itu Yohanes firman? berapa? Yohanes Siapa berapa? itu firman itu ya, kamu akan ketahuan. Firman itu apa, Pak? Firman itu apa? Ya, Nah, firman itu Allah. di mana dalilnya firman itu adalah Allah? Nah sekarang saya mau tanyakan, itu Allah bukan firman? Ini, Firman itu apa, Pak? Itu dulu, firman itu apa? Gini Bang ya. Saya mau jelaskan, tanya, Bang, firman ya. menurut Anda itu firman Sabar. apa? Allah. Loh, kok jadi tanya Bang saya? Luken. Bang Firman Luken, gini, Bang itu Luken. apa? Firman itu perkataan. Saya Firman itu jelaskan. perkataan, Pak. Bukan, Yesus dia Kristus Allah. sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi yang percaya, Bang. Nggak bisa dipaksakan itu, bagi yang percaya Loh, aja. sekarang masalahnya yang percaya Yesus di sini Anda atau saya? Saya, Bang. Oh, Oke, mari kita uji. Mari kita uji. Oke, mari kita uji. Tanya ke Yesus Abang, mengatakan, gimana? tunggu saudaraku. Mari kita uji. Siapa yang percaya, Anda atau saya? Yesus berkata di dalam Matius 15 nomor 24, Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda percaya Yesus atas perkataan tersebut?
Ya, Ayo. jangan salah. Ah, Dia ayo, sering- ayo, 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 Ah, ayo. Kak, Jawab Boleh dulu. nggak saya jawab? Jangan Boleh. mengutip Silakan, silakan. Oke. Apakah Anda percaya pengakuan Yesus dia diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel? Percaya tidak? Dulu diam aja dulu Her biar Oh, diam Rinko dulu. nggak Ya jawab. udahlah. Lanjut. Percaya enggak? Kalau Tapi saya jangan percaya. Kalau saya percaya. Anda percaya tidak pengakuan Yesus ini? Ayo. 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 Jangan dia- AO aja. dia- Kalau ditanya jawab. Bukan ngangguk-ngangguk. Kamu itu memilah-milah ayat-ayat. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Jangan bang, jangan bang, kan- jangan bang Lukian. Harus sopan bang, harus sopan bang. Kan Anda tadi, itu, jangan kamu. kan tadi saudaraku mengatakan bagi yang percaya pasti ngerti. Nah sekarang kita uji, yang percaya Yesus saya atau Anda? Yesus mengatakan aku, Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda percaya kepada pengakuan Yesus itu? Jawab Budi. Waduh, agak tebakan. Boleh saya tanggapi? Mana bang Lukiannya? Mana jawabannya? Karena Mana konteks jawabannya? pada waktu itu dia Boleh saya berbicara jawab, untuk Bang Ken? mengkritisi. Dia mengkritisi tentang orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dia juga. Gak ada nyambung, gak nyambung Anda, gak nyambung Anda. Silakan Nyambung. Evan jawab. Ya, Evan jawab. jadi, Gak nyambung Ya, Anda. oke. Belajar lagi saudara Taken. Belajar Ya, lagi. boleh. Pendalami Bible baru bisa diskusi dengan muridnya Ko Julius. Silakan. jadi kalau pemahaman saya, betul dia itu awalnya itu sebenarnya diutus datang untuk umat pilihan, yaitu Yahudi. Tapi Yahudi menolak dia. Sebab jika Bukan Yahudi bang, bukan Yahudi bang. Garis bawahi dulu, bukan bangsa Yahudi, bangsa Israel bang. Israel. Yahudi itu Israel. terpecah loh bang ya. Lalu apa hubungannya dengan ini, Kristen? ini ayatnya bisa saya baca, jadi nggak usah ini dalilnya nih saya komplit nih ayatnya. Cuman kalau dibacakan panjang. Jadi Yesus datang tapi Yahudi menolak. Yahudi menolak kan? Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Itu Yahudi bilang begitu kepada Yesus. Yesusnya yang Tapi mengatakan walaupun- itu kepada Yahudi kebalik. Iya, nggak maksudnya dia katakan bahwa kamu menyelidiki kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Terus? Nah, dalam Yohanes pasal 6 Jangan loncat, selesaikan yang tadi. Oh iya, oke. Hmm. Jadi Terus? jadi orang Yahudi orang Yahudi Menolak. sebagian dari mereka itu menolak Yesus. Nah, terus? Jadi kemudian penolakan Yahudi ini itu memberi ruang kepada yang non Yahudi disebut Yunani. Di mana dalilnya Yesus memberi ruang kepada Yunani? Dalil. Ya. Silakan. Dalilnya, Pak, ya. Yoi. Jadi waktu mereka Yohanes bertanya kepada 10 ayat 16. Yohanes 10 apa Ayat hubungannya tuh Pak ya? Coba. Apa hubungannya Yohanes 10 nomor 16? Ya, Keliru kali. Coba, Bukan Yohanes 3. Yohanes 10. Yohanes 10. Oke, baik. Ada lagi padaku domba-domba lain Ah, mantap. yang bukan dari kandang ini. Iya. Domba-domba itu harus kutuntun juga Iya. dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka Oke. akan menjadi satu kawanan. Baik. Satu domba. Sebelum lanjut, Saudara Evan, saya tanya dulu, sejak kapan Romawi Yunani yang hidup di tengah-tengah Bani Israel pada kala itu disebut domba? ya, jangan dong melihat kata-kata itu pada saat itu. Itu Ya, bahasa enggak. Tuhan. Ini Dengar. Ini Benar. ada Sama. lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari benar. kandang. Kandang di sini adalah Galilea, tempat Yesus Salah. berdakwah. Jangan enggak, banyak ya, pengertian. jadi Coba kalau kamu Tunggu. Saya mau Coba. tambah di sini 1 menit, brother. Silakan. Anda itu mulai baca John 10 dari atas, bro. ya Sejak John kapan? 10 dari kalau atas kita mulai sampai dari 16 atas, baca Pak dulu. Muhammad, ya kita kan Brother, ini baca ruang yang dulu. ini, gitu kan. Yang Brother, Anda yes, kasih I hear dalil you, bukan I hear you, brother. brother.
Brother, listen to me. Whatever evidence you are giving is against your faith right now. The statement Bahasa is not Indonesia aja, matching Bang. No, you with Bahasa what Indonesia you aja said. lah. You Nggak ngerti. you Ah. said that. Huh? No, he know how to talk in English. How become you judge my faith? That against my faith. Because your faith is Gini, not Bang, according gini, to Bang. your Oke, Bible. Bahasa Indonesia aja lah, nggak ngerti ya. Saya jawab, tapi ini gimana? Kan Jadi ini begini. ceritanya kan gini, kita kan Jadi saya sambung menjelaskan dengan apa Bang yang kita Suma yakini supaya kan. dia puas. Brother, mulai baca dari John 10 sampai 16. Yang orang tahu It's a kenapa Muhammad, saya cerita seperti itu. Mulai how you dulu. how you deal with Jangan this? lari dari How you jangan deal- cerita how dalam you bahasa deal with the Inggris. discussion, man? Jangan cerita dalam I'm bahasa Inggris answering sekarang. Bang Bahasa Suma Indonesia aja, bro. question. I'm answering Bang Suma question. Mulai and then dari you John interrupted 10. it. Yeah, I How interrupt you- because you how are you telling a deal? lie, sir. How you deal You with are that? saying a lie out over here. Anda bohong di sini untuk Bible sendiri. Mulai dari John 10 sampai how 16. you can- Kenapa gak mau baca? How I'll tell you how I know. too confidence on the Saya Bible, which kasih is info I bagaimana am saya tahu reading. Anda baca. Gini, Kenapa Anda dibaca aja dulu, dibaca, Kenapa dibaca. Anda takut untuk baca Bible sendiri? I Iya. always Mulai find dari this John Muhammad, 10 guy- sampai 16. I always find this guys interrupted question. I always find Wah. interrupted. Bahasa You are Indonesia, running Bahasa away from Indonesia. me all the time. Ngawur ini. Let us have a debate. Nggak ngerti, nggak Why ngerti. are you running away from the Ini debate? harus Oke, tunggu. Biar saya Kalimannya baca. dulu, kalimannya dulu. Ya, Toh, host mohon maaf. dulu lah. Ya, tunggu. Saya Mohon nggak maaf. bisa jelasin kalau host kalau gitu. Ya, udah aku mute. Jadi gini. Jadi Bang Luken ini ternyata memang ada dendam kesumat sama Bang Zuba, baru hari ini kesampaian dia bilang. Oke, mungkin yang lain dulu pakai bahasa Indonesia. bukan begitu, salah. Kita Ya, tapi juga- lu bilang Jangan ada dendam, Bang. Jangan ada dendam, Bang. jangan. Saya menghargai juga. Bang Juma itu juga manusia. Jangan dendam lah, lah, Bang. Saya tidak dendam. Dengar, Umat beragama. dengar dia dulu, melihat Bang host. Juma setiap hari Host, bawa kamu arahkan ayat yang itu, baik dia dong. bilang. Tadi dia bilang dia setiap hari melihat Bang Juma gitu. Jadi dia memang ingin ini Tidak, membaca tidak. Bang Juma. Ya Tidak, udahlah, bukan oke. begitu. Saya menghargai pandangan-pandangannya. Cuman ketika dia mau memaksa kita untuk melihat apa pengakuan Tuhan Yesus bahwa dia Tuhan. Yang dia tadi akan Bang, yang tadi. Coba Anda narasikan kapan dan siapa yang menyebut orang Roma Yunani ini sebagai domba? Ya begini, kata-kata Tuhan itu jangan ketika dia bilang domba langsung kita terlek mengatakan pada saat di mana Yesus itu Iya. berada. Dia bisa Masalahnya yang abangku yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. salah, keliru. Loh, dalilnya ada, Bung. Bukan. Saya bisa menunjukkan Dengar. dalilnya yang Bang, disebut mereka domba itu. Mereka Iya, domba gini, hybrid. Gini, Ya, maka itu Tuhan, Pak dengar, Luken, Bang, kita Bang bisa Suma. jump ke sini nih. Bang Suma bahkan bayangkan nggak? Matius 28 itu ayat 20 itu kan langsung bilang dan Ajarlah mereka. semua bangsa muridku loh. Oh, sekarang itu data coba, 19, Bang. Itu bukan data 20 itu. Halo. Pak Bang Suma. Coba, Ini kan supaya keyakinan lebih saya. jelas. Di kitab Ya, Wahyu. itu bukan 20, Bang. Itu 19. Coba Bang Suma, Boleh, coba Bang ya, Suma ya, baca ini Yohanes 13 ayat 18 sampai 13. 20. Tapi ini loh Pak, di Wahyu, kitab Wahyu pasal 7 ya, ayat 9. Kitab Wahyu pasal 7 ayat 9. Wahyu itu adalah wahyu yang diberikan oleh Allah Bapa kepada Yesus loh. Nah, Yesus sudah ada di surga. Kok bisa kok bisa kepada Yesus? Oke. Enggak, Wahyu 1 ayat Sulit. 1. Dengar, Inilah kata-kata wahyu Injil Tuhan itu ada Yesus yang yang bentuk, dikaruniakan ada Allah yang bentuk kepadanya. alegori, ya. Oke. Bahasa Nah, nyanyi di situ dalam siapa? Perjanjian Baru. Wahyu Dengar, 7 ayat 9 itu Jangan, ajaran apalagi kitab mengenai Wahyu. dari segala suku, segala bangsa dan bahasa. Nah, jadi ada bahasa-bahasa alegori yang harus Ini ada bahaya tadi bahasa. Izin dulu. bahasa Ada, bahasa izin dulu Bang, izin. bahasa Aku mau Injil. ngomong setengah menit. Inilah wahyu Tuhan Yesus yang dikaruniakan Nyambung Allah kepadanya. Pak Indi. Jadi Allah mengaruniai Tuhan, gitu ya? Wah, Allah Bapa lebih kacau mengaruniakan lagi. kepada Tuhan Yesus. Berarti Allah Bapa mengaruniai anaknya gitu. Itu jawaban yang Bapak kejar dari tadi. Betul. Kalau menurut Artinya saya di sini ada Tuhan mengaruniai Tuhan. Oh, bukan begitu. Lah, Bapa sama Yesus sama-sama Tuhan loh. enggak, Allah sama Tuhan itu beda kalau saya. Oh beda. Lanjut Bang Juma, ada perbedaan di sini. Lucu begini, lanjut. Beda. Coba baca ya 1 Korintus 8 ayat 6. Hanya satu Allah namanya Bapa dan hanya satu Tuhan namanya Yesus. Ya, Tuhan di situ. Ya, satu. Tuhan. Biarin. Tuhan di sana itu manusia maksudnya, bukan Jadi pencipta. penjelasan Kurios, Korintus itu beda. Dengar,
Iya, jadi kembali Bang, kembali dulu bahwa yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Ya. Jadi kita di luar dari Bani Israel itu jangan menyebut diri Anda sebagai domba. Jadi di Yohanes 10 nomor 16 itu domba-domba yang dimaksud itu adalah domba yang berserak ke penjuru Tidak. bumi. Kalau Anda baca Matius 28 ayat 19-20, domba-domba itu ke seluruh dunia, Bos. Bukan, Jadi kalau- bukan. Anda keliru. Jadi- di situ. jadi jangan- Anda keliru Kalau besar. gini Bang, kalau Israel domba, kalau lainnya kambing gitu Bang ya. Oh, Yahudi disebut domba pada saat itu, Romawi, Yunani disebut serigala. Itu jelas itu. Nah, Yesus mewanti-wanti murid-muridnya yang adalah domba agar jangan sampai tertipu oleh serigala. Yang ada di sekeliling Yahudi pada saat itu adalah Romawi Yunani. Romawi Yunani ini disebut serigala. Maka itu kalau baca Alkitab, Injil, jangan sepenggal-penggal. Aduh, Anda baca, jangan ajarin saya tentang Bible Anda. Saya harus ajarin karena Anda tidak mengerti. Coba Bang Suma, baca Yohanes 13 ayat 13. Coba baca. Apa di sana? Apa di sana? Coba Apa di saya sana? dengar kau baca. Raban Kalau Wamaran. Apa Coba tuh? kalau Guru kamu dan bilang tuan. Nah, Eh. terus apa? Cepat buka saja. Dia Apa menyebut yang kau- dirinya Raban, Rabi, Guru, Wamaran dan apa? Tuan, Kurios, bukan Siapa yang Alaha. Iya betul. Yesus yang mengatakan Ya, dia adalah Maran atau Mar, Tuan, Jadi, bukan Alaha. iya. Boleh nggak saya bicara sedikit Dengar, kenapa Tuhan dari dan sudut Allah pandang itu, Aramai? kenapa Allah dan Tuhan itu berbeda menurut perspektif kalian? Karena Ya tunggu kalian dulu, tidak ini domba dulu kita selesaikan. domba sudah jelas. Apa Domba yang itu dikatakan Bani Yesus? Yakub. Yeremia 23 nomor 2. Iya. Jadi Iya. Israel domba ya, luarnya itu kambing ya. Iya. Ya, Bukan. coba Anda Cuma baca kalau Bang. kalau Anda baca domba- di Yeremia 23 nomor 3. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku menceraikan mereka dahulu. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka dan mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Salah. Yang disebut Keliru. kambing domba itu Bani Israel. Romawi, domba pendiri tidak agama ber- Kristen, tidak. itu disebut Dia serigala. Dia tidak mengatakan itu bangsa Israel, tidak. La Itu haula wala bahasa- quwata illa billah. Saya bacakan dalilnya. Itu bahasa metaforanya. Yeremia 50 nomor 17. Israel adalah seperti domba. Berarti yang disebut domba adalah Israel. Anda bukan Israel. Anda bukan domba. Israel sudah dibuat bersera oleh Tuhan pada masa itu. Baca Yehezkiel 11 nomor 17. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Elohim. Aku akan menghimpun kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Yang berserak itu adalah kambing domba. Dan Yesus datang, tidak semua Bani Israel berkumpul di situ, tetapi berserak. Makanya dikatakan masih ada juga domba-dombaku di luar kandang ini. Maksudnya Bani Israel. Makanya dikatakan dalam Matius 10 nomor 56, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan engkau ke bangsa lain, tetapi kepada bangsa muridku. Pak Evangelo, Pak Evangelo, Pak Evangelo, Kata Yesus. Pak Evangelo. Kata-kata Yesus Jadi itu saudara Kristen ini bukan domba, Yes. serigala, nyamar domba. Itu Pak baru- Evangelo, Israel itu dikaji dari etimologinya baru bisa lanjut. Ya, kata Yesus itu dalam apa yang dikutip Bang Suma itu karena Yesus berada dalam perlawanan orang-orang Yahudi yang menolak dia. Iya. Anda harus paham, domba sesat Dengar, itu justru bukan- adalah bukan domba saya yang melawan paham, dia. Saya lebih paham dengan Anda. Coba dalilnya mana? Coba bacakan dalilnya coba. Anda cuma Coba. Google. Coba dalilnya dulu mana coba? Coba mana dalilnya? Dengar. Jadi Yesus itu Oh, cuma ketika dia asumsi. berbicara- bukan asumsi kan Dalil. kata-kata. Mana dalil? Dikatakan begitu. Coba Dalil mana? Yang tadi Ya gini Bang Juma gitu. sudah jawab. Kalau diterangkan itu, kalau pemahaman kami, abang harus dengar, jangan Tapi abang potong. pemahaman itu adalah pemahaman asumsi gereja, nggak laku di sini. Harus berdasar Sudah. terhadap data. Keliru. Bung, Memang itulah yang kami Ki- tahu. Kalau abang kita- jangan abang potong. Kami kita menerangkan yang kami bercerita, tahu gitu loh. kita bercerita tentang seseorang yang Bung. hidup 2000 tahun yang lalu. Dengar. Berarti harus berdata, bukan berasumsi. Dengar,
Bung Suma, Anda kalau membaca dan memahami tentang Tuhan, apalagi yang disakatakan Yohanes 13 ayat 13, kamu tidak akan temukan. Karena dalam 1 Petrus pasal 3 ya, Israel itu bukan lagi sebuah bangsa Israel. Israel itu adalah kita. Kita sekarang bangsa. Berarti Anda nyamar. Berarti Tidak, bukan Anda lah nyamar. yang dinubuatkan gitu loh. Tidak. Waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Anda lah ini. Ini Tidak, di situ, di tidak, sini tidak, ada tidak. di sini ada Keliru. gap yang sangat besar loh, menurut Anda saya. itu Jadi cuma pinter lewat Google dengan buku-buku. Oh, yang Anda sudah- fitnah. Ini kan saya menyebut data, Bung. Yehezkiel 11:17 kan jelas yang disebut domba itu adalah Bani Israel, Bani Yakub. Maka itu ya, terima tapi kalau Bang Suma izin ya. penjelasan. Kalau saya, Aduh, kalau Bang Abang Suma. meng-call ayat bahwa Yesus yang mengatakan domba, Yesus sendiri yang mengatakan siapa domba itu. Nah, Dia terus? mengatakan bahwa domba-domba itu adalah yang mengikut aku dan mereka mengenal suaraku. Betul sekali. Dan data sekarang kami apakah Alkitab, Anda mengikuti Yesus data ketika kami Yesus Alkitab. mengatakan, "Aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari Bani Israel"? Cuman Apakah Anda saudara mengikuti itu? Enggak kan? Berarti Anda bukan domba. Kan gitu, Bung. Yang Anda baca itu Yohanes 10 nomor 27. Tapi kenapa Aku mengenal dombaku mengenal aku, mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Jadi siapa yang mendengar suara, yang mengenal suaranya? Nah, sekarang ketika suaranya mengatakan, "Aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari Bani Israel." Apakah kuping Anda mendengar? Dan juga apakah tidak mendengarkan ketika dia bilang aku juga diutus pada domba-domba yang lain? Domba itu kan yang saya jelaskan tadi. Domba itu Bani Israel yang berserak sudah keluar. Yehezkiel 34 nomor 13. Oke. Dan apakah kita juga tidak mau mendengar yang Yesus bilang bahwa menjadikan mereka bangsa murid, semua bangsa murid? Baca original teksnya. Apa yang dikatakan original teksnya di sana? Apa? Dia tidak Jadikanlah mengerti. murid semua ras muridku. Apa ras murid Dia Yesus tidak- aja? dia Semua tidak ras murid mengerti Yesus itu karena ras mana aja? Teks yang dia baca secara letterlek. Orang ketika Batak ada Yesus loh bang, berbicara, murid Yesus. ketika Apa Yesus pula orang berbicara, Batak? Ada-ada aja. Bro Evan, Jadi Yesus di gini, bro, di akhir kalau zaman, bergumul. kalau menurut saya ya, Bang Suma ada satu, mungkin silakan Yesus saja itu sedang dipelajari bergumul satu ya. dengan orang-orang Bahwa di kitab jangan bias diskusinya. Itu di Matius 25 di akhir zaman penghakiman, Tuhan Yesus mengumpulkan semua manusia dikumpulkan dalam dua kategori, domba dan kambing. Oke. Jelaskan itu domba apa, kambing itu apa, itu aja. Kalau serigala apa, Bang? Gak ada, domba dan kambing aja. Lo ada Yesus mengatakan waspadalah serigala kepada itu yang serigala yang nyamar seperti Iya. domba. Domba-domba. Berarti ada non Yahudi yang nyamar Yahudi. Itu siapa? tidak. Gini, serigala itu gini. adalah yang menyerang Gini. domba-domba itu. Gini, Nah, domba Batak itu, yang nyamar, orang Batak. Halo. domba itu akarnya dari Israel, dari Yakub. Kambing itu Edom, Esau. Itu lanjut. Coba Anda baca di dalam kitabnya orang Yahudi sekarang ini. Ketika dia berbicara di dalam Yeremia 32:23. Oh. Apa yang dikatakan sana? Kambing dombaku. Kan itu jelas tuh. Kambing dombaku. Dari segala negeri kemana aku beraikan mereka. Yesus berkata seperti itu karena dia punya masalah dengan orang-orang Yahudi Lah yang ini menolak bukan dia. Yesus, ini Yeremia, Bung. Walah, Yeremia itu ini orang nggak pernah perjanjian belajar lama. Bibel. Lah, terus Dengar, apa Bibel hubungannya? bagaimana? Justru karena itulah perjanjian lama yang adalah perjanjian barunya tadi- orang Yahudi saya menerangkan kutip. yang disebut domba itu hanya Oke, Bani Anda Yakub. kutip- Anda kutip bukan Bani perjanjian Yakub. lama. Sadarlah, Anda kutip perjanjian kawan. lama, saya kutip Iya, perjanjian karena baru, Anda memang tidak nggak terima. berdasarkan di 1 kitabnya Petrus Yahudi pasal kan 3. ceritanya kan. Sadarlah kawan, yang Dulu disebut deh. domba itu Bani Israel. Israel itu artinya orang yang menurut Yeremia bertahan. kan? Baca dari etimologinya kejadian 32 ayat 8. Yakub kenapa disebut Israel? Itu etimologi Israel itu loh. Nah, keturunan Yakub disebut apa? Domba. Bukan Yakub bukan berbicara bangsa. Yakub itu berbicara suatu peristiwa yang terjadi, yang dialami oleh Yakub. Nah, itu yang sebab musababnya Yakub disebut Israel. Kejadian 32 baca di situ tuh. Jadi Nah, kaji terus- dari etimologinya, jangan Terus yang dari disebut
Bentar. Terus yang disebut Bukan, saya hanya kasih tahu kawan-kawan nih, Kejadian 32 ayat 28. Dia Itu terjebak etimologi dengan Israel. kata-kata Oke. Yesus. Nah. Dia tidak mengerti konteks pada waktu itu. Teksnya tidak ngerti berbeda lagi. dengan apa Bang Zuma lagi yang tidak ngerti. Saya kutip ayat-ayat yang lain, kamu tidak terima, kau ambil yang perjanjian lama. Saya ambil satu Iya. teks tentang Lah, Israel. karena berbicara mengenai Imamat yang domba ragaan. itu Bani Iya, Israel. harus Sedangkan- pakai perjanjian lama, nggak bisa kalau nggak pakai Iya. perjanjian lama. Cumanya karena Iya, pakai perjanjian sudah, lama. Oke, terima. Kok lari nih bang, kok lari. Udah tahu Pembahasannya dia kan udah tadi tahu nih, Bang Suma pakai Yesus perjanjian Bapa lama. dan Putra dan Roh Kudus tadi kok lari nih ke sana sini. Iya, itu dia Ini makanya. tadi kan belum selesai. Ya udah betul, kembalikan. Yang Tadi dengar, Bang yang Maliki menarik, ya. dengar, yang menarik dari Suma dia mengatakan, buktikan Yesus mengatakan dia Tuhan. Ya ayatnya. Udah lanjut, kembali ke topik. Kalau gini ya, saya hanya sekedar kasih tahu di dalam Aramaik kan, maran itu sebutan khusus untuk Tuhan, tidak pernah untuk manusia. Itu maran. Oke, lanjut. Coba Oh, Yohanes. kalau Tuhan 20, itu 28. Allah, Bung, bukan Maran. Iya, Allah itu Elohim, konotasinya Elohim, maran itu Adonai itu. Nah, terus kalau Tuhan apa dalam bahasa Aramaik? Coba baca Kalau Yohanes Tuhan, 10, kalau 28. Tuhan. Iya, kalau Tuhan marah. Iya, saya bisa buktikan lah dari Aramaik. Terus Coba hanya Bang Yesus Suma, yang dipanggil Tuhan pada saat itu. Bukankah orang-orang semua dipanggil Tuhan? Bahkan Paulus juga dipanggil Tuhan. Yesus di dalam Aramaik dipanggil Allah, Maran, Maryah, Maran, De Maria, banyak panggilan. Oke, baik. Nah sekarang ketika Yesus mengatakan dengan dirinya sendiri, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Lalu kemudian di kesempatan yang berbeda, Yesus mengatakan, akulah pencipta langit dan bumi. Apa yang Anda imani terhadap pengakuan Yesus ini? Oke, jadi Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu peringatan buat orang yang memisahkan dia dengan Bapa. Hah? Sebab Yesus itulah Bapa sendiri itu. Aduh, sekarang Yesus mengatakan, apa yang aku katakan, firman yang kau dengarkan, itu bukan dari diriku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Nah sekarang Bang Suma ketika keliru. Ketika Bang Yesus Suma tidak mengatakan, menerima jawaban. akulah pencipta langit dan bumi, tiada Tuhan selain Suma aku. tidak dewasa. Apa yang Anda pahami terhadap pengakuan Yesus itu? Apakah Suma pengakuannya tidak dewasa. merujuk kepada dirinya, atau Yesus sedang membicarakan firman Tuhan yang diperintahkan Bang untuk ia Suma sampaikan? dewasa. Kita buktikan gini dari Aramaiknya. Apakah Yesus itu Allah? Gimana? Silakan. Oke. Di mana Yesus menyebut dirinya Allah? Silakan. Oke, bisa nggak besarkan layar saya? Silakan. Ben ini Malikil bersatu sama Untung. Tolong ya, tolong yang lain diam dulu, biarkan Bang Maliki lah. Waduh. Oke, Silakan. Di mana Yesus Iya. menyebut dirinya Allah? di sini ya. Setelah tadi ribut di putaran pertama, ini sekarang bersatu mereka. Oh, memang ada Tritunggalnya di sini. Ini kan Tritunggal semua, grassroots masih ada tuh dia tadi. Oh, Apa? Ini Tritunggal sini, Tritunggal. oh Tritunggal semua ya. Ya udah, saya kasih Kenapa? kisi-kisinya aja ya. Gini, jadi Tuhan Yesus itu balhudau. Balhudau itu mono, satu-satunya Allah, satu-satunya Maran. Coba dalilnya Bang. Dalilnya. Iya, ini sabar ya, sabar. Ini Bang Zuma musuh bersama ini. Oh tidak. Saya juga senang ada Bang Zuma. Ada musuh bang, ada di Iya. sini musuh. Oke, ya. Nggak apa-apa. Ya, Kita santai silakan. aja ya. Santai aja. Oke. Kita buka Yunaninya, King James-nya, Hebrew-nya, Latinnya kita buka semua ya. Oke. Itu di Yuda 1 ayat 4. Dan banyak lagi, saya hanya kasih satu referensi aja. Yesus itu Allah, banyak ayatnya. Yuda 1 ayat 2 ayat 4. Tuh. Nih. Ya. Ini kan Ginau, Ger, ini Ger bacanya. Nasim, ya. Nasim, Malanutah. Ini Malanuta. Lalu Untuk Ailen. topik aja, Her. Saya baca alahannya aja ya. Ya. Nih, Di mana alahan. di alhanya? Di mana? Nih, alahannya nih. Iya, Mara, Mm-mm. lalu alaha nih. Itu di nomor berapa itu Bang? Yuda 1 ayat 4.
Ayat 4. Iya. Yang mana disebut Allah? Coba. Ini Allah. Ini saya sorot ya, saya sorot. Ini kan saya sorot nih. Muncul tuh Allah tuh. Iya, Allah di sini kan yang dimaksud di sini adalah Theos. Menyalahgunakan kasih karunia Theos. Betul. Bukan Yudas 1 itu menolak balhudau satu-satunya. Balhudau itu mono. Balhudau mara alaha. Tuh. Iya, Balhudau coba. mara alaha. Yudas 1. Sebentar. Nah, jadi Yesus itu balhudau mara alaha. We maran. Ini we maran. Yesu ini bacanya Yesu. Nah, coba Ya, saya sorot saya ya. ngerti. Bukan. Saya sorot. Nih. Allahu Ya, Akbar. Yesu tuh, ini bacaannya Yesu. Jadi yang ini bacanya Yesu, ya. Bang Herdi, saya paham maksud Anda itu. Nah, terus? Memang Kamu di situ tidak paham itu. Kamu memang disebutkan di sana ada Allah, tapi itu tidak merujuk kepada Yesus. Yesusnya itu merujuk kepada Iya, Maran. ini kan Dia disebut menolak. Maran. Bukan, Yesus bukan. tidak disebut Allah. Yang disebut Allah di situ adalah Theos. Bukan, Bro. Kita Loh. buka Gimana kita buka ceritanya? terjemahannya. Silakan. Oke. Jadi kalau Yesus terjemahan disebut Iya. Maran. Itu baru betul. Baca Iya. dalilnya. Coba. Ini balhudau atau kita lihat analisis teksnya ya. Analisis teksnya. Bukan gitu. Ambil Apa? terjemahan Indonesianya dulu supaya teman-teman ngerti. Oke, santai ya. Oke, silakan. Oke. Kalau Indonesia LAI menghilangkan kata Allahnya. Oke. Oh, ada. Enggak Jangan. dihilangkan. Jangan Kecuali masuk ke ada. santai. Jangan Anda Bukan memfitnah. terjemahan Indonesia kata Allah dihilangkan. Coba. Ini balhudau menyangkal balhudau itu satu-satunya penguasa Allah dan Tuhan, kita. Tuhan di situ bukan, coba. Tuhan itu bukan Allah di situ, Bang Herdi. Aduh, bukan. Ini terjemahannya atau gini aja. Saya pakai Yunani ya. Silakan. Oke. Ya. Sudah bingung lagi dia nih. Dia tidak terima apa-apa. loh gitu. Enggak ada yang Anda bingungkan Iya. sini, enggak akan ada. Anda bingungkan. Nggak apa-apa. Di dalam Santai aja, Yudas 1 nomor 4 itu memang Iya. ada kata Allah, tapi tidak dirujuk kepada Yesus. Yesus dirujuk kepada kata Maran. Iya, ini bro, ini. Santai semua, santai. Itu. Saya lagi menjelaskan, Bang. Iya. Ini Yudas 1 ayat 4 ya. Ya. Ini Yudas 1. Iya. Ya, Yudas 1 ayat 4 ya. Nih, Ya. oke. Ini dari Yunani. Ya. Ton monon, despoten, theon, kai kurion, emon, iesoun, Kriston. arne menoi. Nah, jadi Yesus menyangkal satu-satunya. Kenapa Yesus yang menyangkal? Bukan menyangkal satu-satunya ton monon. Monon terus? itu only. Oke, Satu-satunya. kurios. Ya sebentar dulu. Bro. Menyangkal satu-satunya Ton despoten penguasa Allah dan Tuhan, yaitu Emon. Iya. Theon, Kai, Kurion. Ini. Jadi Theon, Theos. Ini saya jelaskan. Oke. Jadi gini, sebentar. Theos itu bentuk nominatif. Theon itu bentuk akusatif. Terus? Ya, oke. Jadi Theos itu bentuk nominatif subjek. Ya. Theon itu bentuk akusatif objek. Oke. Kai, Nah, sama aja artinya Allah. Kai, Elohim. Kai, Despoten penguasa, Allah, Elohim, dan Kai Kurion. Sekedar pengetahuan saja, kata Yunani itu tidak ada pembanding antara Tuhan dan Tuhan. Jadi Yunani itu sama semua kecuali Ibrani dan Aramaik. Nah, itu terus bisa Theos, dibedakan. Anda mau kemanakan Theosnya? Theos itu bentuk nominatif. Itu penguasa itu, Bung. Itu bukan Ini Theos. penguasa. Ini penguasa. Oh, bukan. Aduh, gimana Ini sih ini? penguasa. Satu-satunya penguasa dan Tuhan Theon. kita, Yesus Kristus. Jadi Terus, Theon itu. mana kata Allahnya? Di mana Ya, kata ini- Allahnya? Ini Mana kata Allah? kalau Allah kita balik ke Aramaik nih.
Nih kan coba. alaha, ini alaha. Ya. Coba Nih. coba baca Latinnya, Anda baca coba. Ini Latinnya. Latinnya supaya Oke, di bawah nih, paham. ini Latinnya ya. silakan. Ini yang ini ya, ini Latinnya nih. Alaha. Bukan di situ, Bang. Itu ngerti. Alaha itu yang astagfirullahaladzim. Herdi kok jadi kayak begini dirimu. Karunia alaha. Memang di situ ada kata alaha. Di situ ada kata alaha. Tetapi alaha yang dimaksud itu bukan merujuk kepada Yesus. Makanya dikatakan mereka adalah orang-orang fasik. Dengarkan. Mereka Ya adalah udah, nggak orang-orang apa-apa, yang lanjut fasik dengan kawan-kawan yang yang menyalahgunakan lain. Oke, kasih saya hanya karunia bantu Allah aja ya, kita lanjut. untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang Nggak bisa bahasa semua. asal ketawa aja lu nggak tahu kasus ini mereka adalah orang-orang yang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Theos alaha untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa Theon yang dan Tuhan Kurios kita Yesus Kristus. Parah. Habis itu saudara Herdi ingin menunjukkan kata Allah itu seakan-akan ke Yesus. Tidak bisa kayak begitu, saudara Her. Iya, Tidak bisa kayak gitu. Semua tidak mengerti semua. Loh, kok saya tidak mengerti? Kamu aja asal ketawa. Di sini itu Parah ini, parah. Gini bang, sabar dulu bang. Dia tidak berawal saya sudah Gini, tinggal, Bang. dia tidak mengerti. Lo kok tidak ngerti? Apanya yang tidak ngerti? Di mana Yesus Jadi, dikatakan Allah di waktu situ? Bung, Di waktu mana Yesus, dikatakan Bang. Yesus Allah di sana? Dengar Enggak ada. dulu. Yesus Dengar. dikatakan maran. Coba suruh Herdi jujur. Kenapa dia langsung menunjukkan kata Allah? Karena kata Allah itu ditujukan kepada yang memberikan kasih karunia. Kata Ayo. itu sama dengan ketika Thomas mengakui Yesus Thomas dalam Thomas lagi. Dengar. Udah ya. Jadi Yohanes tidak ada 20 Yesus ayat itu 28. disebut sebagai Allah di dalam bahasa Aramaik. Sudah ditunjukkan itu semua. Aduh. Itu ditunjukkan kepada yang memberikan kasih karunia. Kamu bisa baca nggak? Aduh, kamu itu. Aduh. Loh, Nggak gimana bisa. ceritanya Gini ini? bang, sabar bang. Kalau Sabar, cuma gini, sekedar Bang. baca boleh saya baca. Silakan tunjukkan Aku saya tanya bacakan dulu. kepada Anda. Kalau cuma karena Aku tanya baca. dulu. Ini pemahamannya. Allah itu tidak ditujukan kepada Yesus. Allah ditujukan kepada yang memberikan kasih karunia. itu Theos itu. Itu Theos, bukan Theos, Yesus. betul. Yesus itu yang menerima kasih karunia. Ya. Jadi menyangkalnya ada dua di situ, kasih karunia dan juga Gini. penguasa. Nah, ini kok lebih pintar, saudara Evangelion. Lebih hebat Anda. Aku gini bang, aku Ini Thomas cuma numpan tertawa. Tapi Gini tidak bang. paham. Ini aku orang bodoh bang, aku mau bertanya dulu bang ya. Tanya, kalau kita punya Alkitab ini ditulis bang, secara urut-urutan bang. Aku tanya, gini bang ya, ada yang mengatakan Al-Quran itu turun dari langit, langsung Yes. coba dijelaskan bagaimana cara penurunannya bang. Gantian dulu ya, jangan tanya Yesus terus, Yesus terlalu hebat bang. Kamu tanya terus. Oke, baik. Supaya ada hidayah, Oke. Baik. Jadi Al-Quran menarasikan dirinya sendiri bahwa kitab suci Al-Quran itu ketika diwahyukan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepercayaan kepada Roh Kudus untuk menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Jadi Rasulullah itu tidak menerima langsung tetapi melalui perantaraan pewahyuan yang kemudian di dalam ajaran agama Islam disebut Roh Kudus atau Jibril alaihissalam. Itu jelas. Lalu Jadi pertanyaannya? Jadi Tuhan langsung menurunkan bang ya kata-katanya Quran itu kepada Jibril ya, disampaikan ke Nabi Muhammad. Betul. Hebat Kul sekali adul- bang kalau gimana? Alkitab bang ya ditulis manusia yang nulis bang, itu hebat berarti. Oh jelas, Al-Quran juga manusia yang nulis. Gak ada yang bilang malaikat yang menulis. Bukan bang, abang tadi kan mengatakan Quran turun dari Tuhan langsung diwahyukan kepada Jibril langsung pada Nabi bang. Berupa lisan, Iqra Bismi Berarti rabbikal ladzi khalaq. Langsung bang ya, langsung dari Tuhan langsung mengatakan seperti inilah awal penciptaan, seperti inilah ceritanya, Oh, enggak. seperti ini. Enggak. Iya bang, Anda mengatakan tadi dari Tuhan langsung, berarti betul. Tuhan langsung menulis, mendikte. Loh iyalah bang. Kalau Alkitab bang ya ditulis secara manusia bang, bertahap.
bukan dari Tuhan. Kalau Anda Alkitab. bertanya tentang Al-Quran. Anda sekarang duduk yang cantik. Saya terangkan kepada Oke. saudara. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menuzulkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Ini Jibril yang datang menuzulkan ke dalam hati Rasulullah dengan izin Allah. Siapa Jibril itu? Kul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqq. Roh Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran. Jadi ketika Roh Kudus datang, disampaikan ayat per ayat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat ini ketika didengarkan oleh Rasulullah dihafalkan, lalu disampaikan kepada para sahabat. Iqra, sampai kepada lisan Rasulullah. Iqra, disampaikan kepada para sahabat juga. Iqra. Begitu juga Yesus menerima firman. Setelah menerima firman, menyampaikan firman. Orang lain yang menulis. Bukan Yesus yang menulis, bukan baginda Rasulullah Muhammad SAW yang menulis, bukan kitab yang jatuh dari langit, bukan, tapi wahyu. Boleh saya tanya. Ya, silakan. Menurut Suma dalam ajaran Islam, Isa dan Yesus sama tidak? Kalau berbicara mengenai kenabian yang datang kepada Bani Israel, yang menyeru kepada Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, yes, sama. Karena Yesus juga mengaku sebagai utusan kepada Bani Israel. Aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Yes, sama. Aku tanya Silakan. abang ya, apakah di Quran mengatakan itu Yesus gitu? Al-Quran tidak mengatakan Yesus, karena Yesus itu orang Yunani, sementara Bani Israel berarti itu adalah beda bang. Berarti beda. Kalau Anda Isa sama Yesus di sini bukan beda. Isa sama Yesus beda di sini. Baik. Sekarang aku tanya, di ayat mana yang mengatakan Isa itu Yesus di Quran? Aku tanya. Dalam Tidak ada diterangkan Yesus adalah. Berarti berbeda. Ya udah, silakan berbeda. Kalau berbeda, kenapa ajaran Isa diambil? Saya mau tanya tadi belum. Tunggu dulu. Kalau berbeda antara Isa dan juga Yesus, kenapa ajaran Isa diambil? Saya mau bertanya, belum dijawab. Belum dijawab. Ya abang ajaran Isa di mana? Aku tanya ke abang dulu. Loh. Di mana? Isa menyebut dirinya Rasulullah, Rasul. Kenapa diambil Tidak kata ada, Rasul? Bang. Kenapa? Tidak ada. Di Isa Alkitab tidak menyebut mengatakan dirinya. Isa Yesus. Tidak ada. Dengarkan. Pertanyaan ada. saya, kalau Anda mengingkari Isa dan Yesus itu beda, kenapa istilah-istilah yang digunakan Isa di dalam Al-Quran digunakan di dalam kitab saudara? Kenapa? Maksudnya abang gimana? Kata Rasul, Istilah-istilah. Isa menyebut dirinya Rasul. Ini Rasul. Yesus mengatakan dirinya Rasul. Isa mengatakan dirinya Rasul. Kenapa di kitab Anda ada kata Rasul? Kenapa? Dari mana Anda mengambil kalau bukan dari kata Isa itu? Jadi Bang Suma, saya bertanya tadi, hanya mau bertanya. Isa dalam Al-Quran, apa orangnya sama dengan Yesus di Alkitab? Coba jawab. Gini, saudara saya, kalau berbicara mengenai oknum Nabi yang datang kepada Bani Israel, maka saya katakan sama. Tapi kalau berbicara mengenai konsep Kristen, jelas beda. Yesus itu manusia terkutuk, Isa itu adalah manusia mulia. Beda kita. Gini bang. Sabar ya. Sabar dulu, Bang. Satu dong, satu-satu. Siapa dulu nih? Beda. Dikatakan di Quran, Isa itu membawa Injil bang ya. Dikatakan di Quran itu. Injil. Sementara di kami tidak ada mengatakan Isa membawa Injil bang, tidak ada. Bohong Anda kalau begitu. Anda Tidak butuh ada. belajar. Yesus. Di dalam Yesus kitab tidak pernah- Anda, Kisah Yesus para tidak Rasul pernah membawa 8. Injil bang. Kisah para Rasul 8. Di situ Filipus memberitakan tentang Injil Yesus. Yesus Tidak ada. berkeliling di Galilea memberitakan Injil. Tidak ada yang diterangkan. Tidak itu ada masalah. apa? Tidak ada. Yang kabur diterangkan jawaban. Yesus adalah kitab orang Yahudi bang, perjanjian lama itu. Sekarang Injil apa yang diberitakan Yesus ketika dia berkeliling di Galilea? Saya masih Diam dulu, ini dulu. Diam dulu yang lain. Diam dulu. Saya dulu dong. Bang Filipus, dengarkan. Yohanes 1 nomor 53, Filipus dipanggil oleh Yesus. Filipus, kadia. Come here. Kamu ikut denganku wahai Filipus. Oke? Tunggu, sabar bang, sabar. Waktu kita panjang, masih ada 6 bulan untuk Anda berbicara dengan saya.
Oke, ketika kemudian Yesus memanggil Filipus, Filipus menerangkan, Yesus Filipus, kau dia ikut denganku. Kan begitu. Nah, kemudian di dalam Kisah Para Rasul 8, Filipus memberitakan tentang nas yang berasal dari Injil Yesus. Mana Injil Yesus itu? Jangan Anda bilang Lukas, Markus, Matius, Yohanes, bukan. Di Markus 4, Yesus memberitakan tentang apa? Injil Allah. Nah, mana Injil Allah itu? Mana? Mana? Loh bang, aku bilang tadi Quran menceritakan. Iya, abang ini ditanya apa, Bang? Anda jawab dulu lah itu. Sabar dulu bang, sabar. Saya mau- Kita harus saya gantian toh, jawab. gitu loh bang ya. Udah gini aja dulu, sebentar Sabar, saya Bang, moderatorin dulu, Bang. Saya dulu. Yang mau Saya- berdiskusi dengan Bang Yoma dulu, jangan 3 orang gitu loh. Ganti-ganti Biar topik gitu loh. nggak apa-apa Bang Edi, Saya nggak apa-apa. bertanya. Semuanya Boleh. sekaligus juga boleh. Iya, nggak masalah. Saya kan tadi Ya bertanya. udah, saya izin turun ya. Lanjut kawan-kawan ya. Oke, makasih Bro Erdi. Oke. Oke, Makasih Bro ya. Erdi. Oke. Thank you. Jadi Baru saya orang lain bertanya karena kepada Herdi. Bang Suma, tapi jawabannya membingungkan saya. Loh. Ya, karena begitu cepat. Jawab aja ya, tidak. Saya kan tanya, Isa ya yang disaksikan oleh Al-Quran, apakah sama orangnya dengan Yesus yang ada di Injil? Oke, Anda sudah bertanya ya, Anda diam, Bang Juma menjawab. Silakan. Anda andaikan paham tentang apa yang saya narasikan tadi. Saya katakan ketika berbicara tentang sosok yang lahir tanpa ayah, Nabi kepada Bani Israel. Tunggu, jawab aja. Dengarkan Orangnya dulu sama. lah orang Loh, berjawab. harus saya jelaskan dulu Bang. Kan Aduh, tadi saya Gini gimana sih orang mau? Anda kan Saya- bertanya. Emang kamu saya bisa tadi- jawab? saya Bisa juga iya. waktu Nanti jelas- saya tanya ulang begitu. Saya waktu jelas-jelaskan juga dibilang jelas-jelas Oke, dibilang saya yang jawab Bang Juma lagi turun ya. Aduh, Dengerin ya. gimana? Dengerin Jawab makanya aja ya. ya, sama. Dengarkan dulu. Bukan. Dengarkan Itu ya. jawabannya. Iya. Apa sama Isa di Al-Quran orangnya sama dengan yang disaksikan oleh Alkitab Yesus? Ya, Anda udah bertanya 3 kali tapi orang menjawab nggak mau denger gimana? Iya dia. Bisa nggak Anda mendengarkan kalau orang menjawab? Tapi jawabannya panjang-panjang diputar-putar gitu. Oke, baik. Nanti juga kalau saya bertanya balik jangan diputar ya. Boleh? Ya. Boleh, baik. Saya tadi jawab juga Ya, putar-putar. Anda dengarkan dulu pertanyaan jawabannya. Ya, oke, silakan. Kan Anda bertanya kuping dipakai untuk mendengar, bukan gigi yang mendengar gitu loh, Bang. Paham ya? Sorry. Oke, pinter. Tunggu aku lihat dulu Bang Juma di mana. Ya wakili dulu sebentar. Bahwa yang dimaksud Bang Juma adalah sama kalau itu adalah anaknya Maria untuk Bani Israel. Isa itu sama. Kalau untuk Yesus Yunani yang terkutuk itu beda. Paham? Singkat jelas. Tidak jelas. Kenapa didua-duakan begitu? Saya hanya Karena- tanya orang Karena anaknya Maria bukan Yunani yang kau pakai sekarang. Saya tanya Al-Quran. Saya bingung kok. Ya, Bisa apalagi saja saya bingung karena begini. Kan saya tanya. Kok bisa Anda Al-Quran? pertanyaannya bingung kok. Nah, saya mau bertanya karena saya kan tidak mengerti kan tentang jawaban tadi. Ya itu. silakan bertanya lagi aja, jangan diputar. Bukan putar, saya mau berpikir begini. Ya, Katanya yang bertanya malah berpikir. iya, pertanyaannya karena berpikir tadi, berpikir. Ya udah tentang bertanya lagi aja jawaban. buruan. Kau jangan begitu dong, harus Ya bagus-bagus. katanya to the point, ada sendiri yang bingung. Iya, jadi saya mau katakan kok berarti orangnya sama. Kalau anak Maryam kan. Begitu Boleh kan? dijawab tadi. Kalau nih dengerin nih jawabannya Banyuman nih, Banyuman udah naik. Kalau itu untuk Bani Israel sama, tapi kalau yang terkutuk di tiang salib beda. Tuh jawaban singkat. Oh, itu lebih bingung lagi saya. Ya memang Anda harus bingung karena Anda Bingung jawabannya. Yusuf Yunani kan Anda ini. Saya cuma tanya simple. Ya jawaban simpel kok itu. Apakah orang yang sama Yesus di Alkitab dan Isa di Al-Quran orangnya sama? Sama ya untuk Bani Israel ya sama, tapi yang terkutuk di salib beda. Loh kenapa berbeda? Kan ketika tadi Ya bilang karena sama. anaknya Maria nggak dikutuk. Oh, bagaimana? Yang dikutuk itu adalah Yunani. Nah, bagaimana itu bisa mau dibuktikan sementara Kalau begitu Al-Quran saya ini nih, apakah anaknya Dengar. Maria nama aslinya Yesus? bukan karena Saya saya bukan.
Bukan katanya. Dengar. Bang Juma ambil alih tugas Anda kembali. Dengar, karena kamu katakan kalau anak Maria diterima, kalau Yesus yang disalib tidak. Ya Yesus Itu yang salib kan terkutuk, Pak. Orang itu orangnya yang sama. Bukan anak Maria terkutuk, nggak mungkin. Loh, orang yang Oke, sama. Kenapa tiba-tiba mungkin dia aku iklan berbeda? bentar dulu Bang Andi kalau gitu. Ini Bang Zuma udah kembali ya. Oke. Jadi aku iklan bentar bagi teman-teman yang menonton ini ya. Ya ini sebenarnya agak susah disampaikan, tapi mau nggak mau kita Jawab. sampaikan ya. Jadi besok saya akan menghadiri sidang di mana ada tuduhan dari Polycarpus ya, yang mengatakan bahwa sayalah sumber dari pernyataan titit dari Tuhan teman-teman. Padahal jelas-jelas pernyataan itu dari pendeta HTD. Tapi yang namanya Polycarpus selalu menggunakan segala cara agar ya bisa mencelakai dan bisa kalau bisa membungkam kita-kita ini. Apalagi ya bukannya apa gitu. Teman-teman sebelah ini kan ada yang beberapa menganggap bahwa wah channel HMC ini adalah biang kerok dari banyaknya Polycarpus yang babak belur. Apalagi kita juga banyak membongkar kebusukan-kebusukan yang dilakukan oleh oknum-oknum ya. Di sini saya sampaikan oknum-oknum yang perbuatannya selalu menjelek-jelekkan Islam. Jadi mereka menuduh saya, mereka menuduh saya ya nggak masalah. Namanya juga mencoba kan, menggunakan segala cara untuk melenyapkan saya. Dan ya mau nggak mau juga. Jangan Nggak, melenyapkan mau lah juga. Bang. Serius, Bahasanya nggak Bang. bagus itu. Jangan Bahkan melenyapkan. saya Dulu, diancam Bang, mau ini dibunuh. iklan, Iya. ini urusan dia sendiri yang punya host, Ya, yang host. bahkan saya sampai diancam mau dibunuh. Tanya sama Bang Andi, saksi hidupnya. Jadi Oh, gitu. capek lah Bang. Begitu. Kalau saya udah benar-benar capek lah. Hubungi saya Bang. Kalau ada apa-apa Bang, hubungi saya. Kasih ajian Iya. tanpa broto nanti. Siap. Jadi Jadi besok saya akan menghadiri sidang. Bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu, silakan disalurkan ke nomor rekening yang saya taruh di gambar ini ya. Jadi bagi yang mau berpartisipasi, alhamdulillah. Kalau tidak, mohon doanya. Itu aja sih yang bisa saya minta. Ya sekali lagi bagi yang tergerak, mohon bantuannya. Karena memang ini sudah setengah tahun ya Bang Andi ya, setengah tahun. Dan selama setengah tahun ini saya memilih diam, saya bereskan sendiri. Tetapi yang dari sebelah ini kan berusaha terus gitu kan. Ya saya nggak tahu lah mereka ini menggunakan cara-cara apa. Ya mungkin adalah bos-bos di belakangnya. Jadi setelah setengah tahun ini, saya kalau mau dibilang maju sendiri agak berat sekarang. Istilahnya udah setengah napas lah. Ya harus saya akui ini udah setengah napas. Mau nggak mau ya saya harus sampaikan bahwa kita butuh oksigen tambahan nih. Karena sudah setengah tahun kita perjuangkan ini dan dari sebelah masih terus mengobok-ngobok. Oke, mungkin itu aja. Silakan Bang Zuma ambil alih. ya, jadi host minta maaf, saya orang Iya, iya. baru. Saya Teman-teman orang yang baru ada di channel Zulkifli Bas juga bentar saya Bang. orang baru di channel ini, jadi saya tidak tahu masalahnya. Tapi menurut saya itu ya, saya juga dukung untuk Anda untuk mengatasi, Makasih, Bang. karena Makasih, Bang. dalam Saya perbedaan-perbedaan doakan kita Bang. Saya doakan Saya Bang. doakan. Semoga lancar. Itu aja Bang. supaya Amin, lancar. amin. Terima kasih Bang. Kami juga tidak suka ada yang lapor-lapor begitu, nggak suka itu. Gini Bang, saya mau turun dulu Kalau Bang. apa Saya nggak mau masalah ngomongin. Bang. Kalau benaran nggak masalah. Tapi yang Saya nggak mau enak nih menuduh yang nggak Gini. ada. Contoh nih, kayak contoh Iya, misalnya iya. Herdi kan atau Malikil tadi ngomong gini. Dia selalu bilang Tung pasti botol, pasti bodoh. Nah terus saya kutip, ya, saya katakan bahwa Tritunggal pasti gitu kan, pasti botol. Nah tiba-tiba saya dituduh mengatakan hal itu, padahal jelas-jelas yang ngomong duluan Malikil. Jadi dipotong video saya, ya, video saya dipotong, dibuat seakan-akan saya yang ngomong. Nah ini yang kurang benar. Ya, kalau kita yang ngomong saya nggak masalah. Kalau saya ngomong saya nggak masalah, saya bertanggung jawab. Tapi yang nggak saya lakukan, ya tolong jangan dituduh-tuduh, jangan difitnah. Ini yang kurang ajar. Ya, tapi mereka juga menggunakan segala cara, yaitu terserah mereka lah. Tapi saya yakin kebenaran akan terungkap. Oke, silakan lanjut Bang Andi. Saya dukung lah. Oke, saya mau turun Bang. Saya mau mohon izin, Tunggu, saya mau saya- ngomong ini.